hati-hati, jangan-jangan niatnya ngafal Quran salah ini, karena nggak semua penghafal Quran itu diridhoi sama Allah Ta'ala. Bahaya, hati-hati ya. Ingat, Quran ini ibaratnya cahaya, ibaratnya ilmu yang Allah torehkan di hati. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya ya, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah sebuah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak menyinari orang-orang yang bermaksiat. Jangan coba dikoreksi. Kemarin waktu liburan itu hafalan Quran untuk apa? Untuk nyari akhwat, bangga-banggaan, atau memang karena Allah? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadis ini ada di As-Silsilatus Shahihah nomor 519. Rasul bersabda, ta'allamul Qur'ana wasalullaha bihil jannah. Belajarlah kalian Al-Quran dan mintalah kepada Allah surga dengan Al-Quran yang kalian pelajari itu. Qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya. Sebelum ada sekelompok orang yang mempelajari Al-Quran untuk mencari duniawi ya. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathah. Quran itu dipelajari oleh 3 jenis orang, 3 jenis manusia. Pertama, rajulun yubahi bihi. Orang yang membangga-banggakan dirinya dengan Al-Quran yang dia pelajari, Al-Quran yang dia hafal. Aku telah belajar Quran, aku ini hafid Quran, aku ini qori. Hati-hati. Yang kedua, rajulun yastaqilu bihi. Orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Berarti guru TPQ nggak boleh dong ngajari ngaji dapat upah, nggak boleh dong. Boleh. Yang dimaksud mengambil makan dari Al-Quran, mencari makan dari Al-Quran adalah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, berfatwa dengan Al-Quran ya, tentang perkara-perkara haram yang kemudian dihalal-halalkan, membela yang mungkar dengan Al-Quran yang dia pelajari. Ini kan bahaya ya. Nah, jadilah golongan yang ketiga, rajulun yaqra'uhu lillah. Orang yang membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala. Ingat, hafalan Quran itu seperti onta yang kalau kita tidak ikat, maka dia bisa lepas kapanpun dia mau. Dan ingat, orang-orang yang salah niat dalam menghafal Al-Quran itu diancam oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kelak di hari kiamat ada 3 golongan yang pertama kali akan Allah panggil. Orang yang berjihad fisabilillah, orang yang diberikan ilmu oleh Allah untuk kemudian diajarkan, kemudian orang yang juga menghafal Al-Quran. Ini termasuk di golongan yang kedua. Golongan ketiga, golongan yang lapang rezekinya kemudian disuka bersedekah. Nah, kita bahas yang kedua ini, yang berkaitan dengan kita ini. Dipanggil orang tersebut, orang yang punya ilmu, orang yang sudah hafal Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran. Ditanya sama Allah, apa yang kau gunakan terhadap nikmat-nikmatku? Maka hamba itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkan ilmu itu, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Qal, maka Allah menjawab apa yang disampaikan hamba itu, kadzabta, kamu itu dusta. Walakin ta'allamtal ilma liyuqalu alim wa qara'tal Quran liyuqalu huwa qari huwa hafid. Bohong, dusta kamu, karena kamu belajar suatu ilmu karena pengen disebut alim, karena pengen disebut orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang terpandang ya. Dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qari. Oh, suaranya bagus, Masya Allah, sampai akhwat-akhwat itu pada senang supaya dijadi rebutan orang-orang itu. Ayo nih, jadi muridku saja, jadi mantuku saja, jadi apa namanya, orang kepercayaanku saja. Bahaya. Liyuqalu huwa qari atau huwa hafid, dia orang yang hafal Quran. Maka yang ngeri dalam hadis ini dikatakan, wa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya sampai wajahnya itu terseret-seret, sampai dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ya enggak jadi diridhoi sama Allah, walaupun dia sudah punya ilmu, walaupun dia pandai membaca Al-Quran, dan dia telah banyak menghafal Al-Quran.
Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang hafal Quran atau orang yang pandai baca Quran tapi malah dimurkai sama Allah Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah. Ingat 3 golongan yang tadi. Jadilah kita golongan yang ketiga, yang membaca Al-Quran lillah, karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, untuk membangga-banggakan diri dengan hafalan kita, dengan Al-Quran yang kita pelajari, juga bukan dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yakni membela yang batil dengan Al-Quran yang dia hafal, dengan Al-Quran yang dia pelajari. Itu siksaannya berat sekali ya. Dan jangan pula menampak-nampakkan diri, membangga-banggakan diri, aku ini orang yang pandai baca Quran, aku ini orang yang banyak hafalan Quran, atau mungkin sudah hatam hafalan Qurannya. Orang nggak butuh tahu ya berapa banyak kita telah hafal Quran, berapa banyak riwayat-riwayat yang telah kita, riwayat-riwayat qiraah yang telah kita kuasai. Yang orang butuh adalah akhlak ya, adab, etika yang terpancar dari diri orang yang telah mempelajari Al-Quran. Karena maaf, orang-orang yang bukan Islam, mereka nggak paham Al-Quran itu apa. Dan kalau kita sodorkan dalil dari Quran juga mereka belum percaya. Mereka jauh lebih tertarik ketika orang-orang yang betul-betul menjadi ahli Quran ya, sangat luhur adab dan etikanya. Jadi ya, mari kita perbaiki niat kita dalam menghafal Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita hafal menjadi pensyafaat kita kelak di hari kiamat. Al-Quran yang kita baca menjadi pensyafaat kita di hari kiamat. Karena Rasul SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat sebagai pensyafaat atau penolong bagi orang-orang yang bersahabat dengannya, orang yang menghafalnya atau orang membacanya ketika di dunia. Semangat lagi hafalannya, perbaiki niatnya ya, nanti jangan lupa setoran lagi ya. Sekarang silakan hafalan dulu.